Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan membaca kalimat thayyibah. Zikir maupun kalimat thayyibah tersebut tidak hanya dikerjakan setelah selesai menunaikan ibadah saja, akan tetapi seharusnya dikerjakan pada setiap aktivitas harian. Misalnya adalah saat kita sedang bekerja, sedang menempuh perjalanan jauh, ketika ditimpa musibah, dan lain sebagainya. Zikir di luar ibadah formal tidak harus dilafalkan secara lisan, akan tetapi cukup dibaca dalam hati saja. Menurut Abu Laid Al-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafirin menjelaskan, setidaknya ada 7 kalimat thayyibah yang perlu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. 7 kalimat ini insya Allah sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Dijelaskan bahwasanya jika seseorang membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah ini dalam setiap nafasnya, akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup akan berlimpah berkah. Lalu apa 7 kalimat thayyibah tersebut? Yang pertama adalah setiap kali hendak mengawali aktivitas apapun, biasakan untuk membaca minimal Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap perbuatan apapun yang diawali dengan bacaan basmalah, insya Allah apapun yang kita hadapi akan mendapat berkah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah setelah selesai mengakhiri perbuatan atau aktivitas apapun, bacalah Alhamdulillah. Kalimat ini merupakan ucapan syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kenikmatannya kepada kita selama beraktivitas. Insya Allah dengan membaca kalimat thayyibah ini, aktivitas saudaraku semuanya bisa menjadi berkah untuk diri sendiri, keluarga, dan banyak orang. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Astaghfirullahaladzim di saat kita melakukan kekhilafan atau kesalahan, baik kesalahan yang tampak maupun yang tak tampak, kesalahan dari lisan maupun dari perbuatan, dan kesalahan yang disengaja maupun yang tanpa kita sengaja. Karena dengan memperbanyak kalimat istighfar, insya Allah kesalahan kita dalam aktivitas sehari-hari bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah selalu ucapan insya Allah setiap akan mengerjakan sesuatu atau saat menjanjikan sesuatu kepada orang lain. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita setelahnya. Jika Allah berkehendak dengan janji atau saat kita mengerjakan sesuatu, maka akan terjadi. Namun jika Allah tidak berkehendak karena mungkin akan mendatangkan keburukan bagi kita, maka kita pun tidak mengecewakan orang lain. Kalimat thayyibah yang kelima adalah di saat kita sedang menghadapi suatu masalah yang cukup berat dan sulit untuk kita temukan jalan keluarnya, biasakan untuk membaca La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insya Allah setelah memperbanyak kalimat tersebut, Allah akan memudahkan segala urusan yang kita tidak mampu menemukan jalan keluarnya. Lalu yang keenam adalah apabila sedang ditimpa musibah, baik itu harta, tahta, keluarga, ataupun nyawa, ucapkanlah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah dengan mengucapkan kalimat tersebut, Allah akan menguatkan jiwa dan raga kita untuk selalu lapang menerima setiap musibah yang menimpa kita. Lalu yang ketujuh adalah mulailah membiasakan untuk membaca kalimat tauhid La ilaha illallah sepanjang waktu selama jantung kita masih berdetak. Insya Allah dengan memperbanyak kalimat tauhid di setiap waktu, maka hati, pikiran, dan jiwa kita akan senantiasa dikuatkan dan dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang akan mendatangkan keburukan bagi kita. Saya hanya berpesan kepada saudaraku semuanya, selagi lisan kita masih bisa berucap, anggota tubuh masih bisa beramal, marilah kita semua menanam kebaikan dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang selama ini mungkin kita kufur nikmat, atau mungkin kita sedang dalam kesulitan, tertimpa musibah, dan lain sebagainya, Allah mudahkan untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat.
Sampai ketemu pada materi berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.